Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, saya memulai hari ini dengan tanda tanggap lengkap, ketekunan, dan kerendahan hati. Yang nanti terakhir mungkin saya akan bagikan sedikit sharing saya selama di Firnews ya. Salah satu dari ciri roh Allah adalah keteguhan. Sebaliknya, apa yang berasal dari daging atau roh jahat bersifat tidak stabil dan berubah-ubah. Tidak ada yang lebih tidak tetap daripada suasana hati dan keinginan kita seperti yang kita ketahui. Hal yang sama berlaku untuk iblis. Ia mendorong kita ke satu arah, lalu ke arah lain, mengalihkan perhatian kita dari satu proyek untuk memulai ke proyek yang baru. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang selesai sama sekali. Salah satu strategi yang sering ia gunakan untuk menghentikan kita menyelesaikan proyek yang baik adalah dengan melukis proyek lain dengan warna-warna yang mencolok untuk mengalihkan perhatian kita dari proyek yang pertama. Inspirasi Allah di sisi lain bersifat stabil dan tetap. Karena alasan itu merupakan aturan umum yang baik untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mengikuti inspirasi, terutama tentu saja dalam hal yang benar-benar penting untuk memastikan bahwa inspirasi itu tidak segera hilang sepenuhnya. Penguapan seperti itu bisa menjadi tanda bahwa inspirasi itu bukan dari Allah. Ciri lain dari roh Allah adalah bahwa sambil menerangi kita dan mendorong kita untuk bertindak, ia menanamkan dalam jiwa kita rasa kerendahan hati yang mendalam. Ia membuat kita berbuat baik sedemikian rupa sehingga kita senang melakukannya, tetapi tanpa kesombongan, kepuasan diri, atau keangkuhan. Kita melihat dengan sangat jelas bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, mungkin ada karena kita manusia, sedikit pikiran tentang kesombongan yang mulai tumbuh dalam diri kita, seperti parasit, dan yang harus kita lawan. Tetapi jauh di lubuk hati kita, melihat dengan sangat jelas bahwa kita hanya lemah. Bahwa semua kebaikan yang dapat kita lakukan berasal dari Allah, dan bahwa kita sama sekali tidak memiliki apa-apa pun untuk dibanggakan. Kerendahan hati sejati ini tidak ada pada mereka yang bertindak di bawah dorongan daging mereka sendiri atau iblis. Dan jangan lupa, salah satu ujian terpenting dari kerendahan hati sejati adalah semangat ketaatan. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa ilham Allah dapat dikenali dari hal ini. Ilham tersebut meneguhkan kita dalam kedamaian, tidak berubah-ubah, dan menanamkan dalam diri kita rasa kerendahan hati. Beberapa catatan lanjut tentang cara membedakan ilham ilahi akan bermanfaat pada titik ini. Apakah kehendak Tuhan
selalu merupakan pilihan yang paling sulit? Kehendak Tuhan dan karenanya ilham rahmatnya jelas seringkali berlawanan arah dengan kecenderungan langsung kita. Dalam arti bahwa kecenderungan kita seringkali mengarah pada keinginan akan kenyamanan, kemudahan, kemalasan, dan sebagainya yang egois. Santo Johannes dari Salib mengatakan kepada kita dalam sebuah bagian yang terkenal, hendaklah jiwa senantiasa mengabdikan dirinya bukan pada apa yang paling mudah, tetapi pada apa yang paling sulit, bukan pada apa yang menyenangkan, tetapi pada apa yang tidak menyenangkan. Ia tidak salah mengatakan ini dalam konteks itu, tetapi kita tidak boleh salah menafsirkan pepatahnya atau mengambil sebagai aturan sistematis yang membedakan kehendak Tuhan, prinsip bahwa dalam situasi apapun yang Ia minta dari kita akan selalu menjadi apa yang paling sulit. Itu akan membuat kita jatuh ke dalam voluntarisme asketis yang berlebihan yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan Roh Kudus. Bahkan dapat ditambahkan bahwa gagasan bahwa Tuhan selalu meminta kita, apa yang paling sulit kita lakukan adalah jenis pemikiran yang biasanya disarankan oleh iblis untuk mengecilkan hati orang yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Tuhan adalah Bapa, dan Dia tentu saja Bapa yang menuntut karena Dia mengasihi kita dan mengajak kita untuk memberikan segalanya kepadanya. Tetapi Dia bukanlah algojo. Dia seringkali membiarkan kita memilih dengan bebas. Ketika Dia meminta sesuatu dari kita, itu adalah untuk membantu kita bertumbuh dalam kasih. Satu-satunya perintah adalah mengasihi. Kita dapat menderita karena kasih. Tetapi kita juga dapat bersukacita dalam kasih dan beristirahat dalam kasih. Merupakan jebakan imajinasi kita atau iblis untuk membayangkan kehidupan yang dihabiskan untuk mengikuti Tuhan sebagai sesuatu yang memenjarakan dalam kontradiksi yang lengkap dan terus-menerus dengan semua keinginan kita sendiri, bahkan yang paling sah sekalipun. Tujuan Tuhan bukanlah untuk mempersulit hidup kita, tetapi pada akhirnya untuk membuatnya lebih sederhana. Ketaatan kepada Tuhan membebaskan hati kita dan memperluasnya. Inilah sebabnya mengapa Yesus yang mengajak kita untuk menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikuti Dia. Juga berkata kepada kita, "Kuku mudah dan bebanku ringan." Meskipun terkadang kita merasa sulit melakukan kehendak Tuhan, terutama di awal. Jika kita melakukannya dengan penuh kasih, pada akhirnya kita akan dipenuhi dengan sukacita. Dan memang benar bahwa melakukan kebaikan yang diilhami Tuhan dalam diri kita adalah suatu kesenangan sejati. Semakin kita menjalani hidup dengan taat kepada Roh Kudus, semakin sedikit rasa sakit dan paksaan. Semakin bebas dan spontan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Tuntunlah aku di jalan perintah-Mu, sebab aku senang akan hal itu, kata pemazmur. Memang benar bahwa hidup terdiri dari cobaan, tetapi jika kita terus-menerus sedih dan tidak puas dalam suatu jalan tertentu, kita harus mempertanyakan dengan serius, apakah kita berada di jalan yang benar, atau apakah kita sebenarnya sedang membebani kita
diri kita sendiri dengan beban yang tidak diminta Tuhan dari kita. Salah satu kriteria yang membedakan panggilan adalah apakah orang tersebut bahagia di dalamnya. Membayangkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu teliti atau berpura-pura asketis, bahwa apa yang Tuhan tuntut dari kita dalam setiap keadaan pasti merupakan hal yang paling sulit, dapat sangat merusak penilaian kita, dan iblis dapat menggunakan gagasan palsu ini untuk menipu kita. Jadi ingatlah hal ini. Penulis juga ingin memberitahu kita semua sesuatu. Terkadang setelah seharian yang melelahkan, senang akhirnya bisa tidur. Penulis mengatakan, ia merasakan sedikit perasaan batin yang berkata pada dirinya, "Tidakkah engkau mau datang ke kapel untuk menemaniku sejenak?" Setelah beberapa detik melawan dan menolak, mengatakan hal-hal seperti, "Yesus, engkau berlebihan. Aku lelah, dan jika aku tidak cukup tidur, aku akan bad mood besoknya." Akhirnya, penulis setuju dan menghabiskan beberapa menit bersama Yesus. Setelah itu, dia tidur dengan tenang, sangat bahagia, dan keesokan harinya dia tidak lebih lelah dari biasanya ketika bangun. Terima kasih Tuhanku, memang kehendak-Mu buahnya terlihat jelas. Namun, terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Ia mungkin memiliki masalah besar yang mengkhawatirkan dan berkata pada diri sendiri, "Malam ini saya akan berdoa agar masalah ini terselesaikan." Saat itu, dia menuju kapel untuk tujuan ini. Sebuah suara kecil berkata di hatinya, "Kau tahu, kau akan lebih menyenangkan hatiku jika kau langsung tidur dan mempercayaiku. Aku akan mengurus masalahmu." Dan mengingat situasi bahagia, dia sebagai hamba yang tidak berguna langsung pergi tidur dengan tenang, menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan kita. Semua itu hanya untuk mengatakan bahwa kehendak Tuhan ada di mana terdapat kasih yang maksimal, tetapi tidak selalu di mana terdapat penderitaan yang maksimal. Ada lebih banyak kasih dalam beristirahat, dalam kepercayaan, daripada membuat diri kita menderita karena khawatir. Ya, begitulah untuk hari ini. Saya lihat waktunya sudah terlewatkan banyak. Mungkin di hari lain lah, atau mungkin setelah selesai dari doa. Nanti kita lihat aja ya. Saya kembalikan kepada petugas. Terima kasih.